Selamat malam, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita bisa ketemu lagi di pertengahan minggu. Dan kita akan kembali membuka Alkitab kita di dalam Hosea. Mari kita buka Hosea. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan kitab, kalau orang Ibrani sebutnya kitab 12. Jadi the book of the 12. Jadi bagi orang Yahudi ini dari Hosea sampai Maleakhi itu satu kitab bagi mereka. Itu namanya kitab 12. Nah, ada 12 nabi yang menulis di sini. Oke, jadi kita buka sini Hosea, kitab pertama dalam kitab 12. Kita akan melanjutkan pasal 1. Hari ini kita melihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Hosea pasal 1 ayat 10 sampai 12. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami dapat membuka firman-Mu, kami dapat membacanya, dan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah menaruh pengajaran di dalamnya bagi kami hari ini. Sekalipun ini ditulis oleh seorang nabi, hamba-Mu yang setia pada waktu itu, yaitu Hosea. Sudah lama Tuhan, sudah 2700 tahun yang lalu mungkin. Namun bagi kami hari ini masih ada pelajaran, karena ini adalah sesuatu yang Engkau tuliskan untuk bertahan sepanjang zaman. Tolong kami untuk belajar daripadanya dan melakukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan kitab Hosea tentu saya harap kalian semua masih ingat bagaimana kita sudah mulai membahas kitab Hosea. Dan Hosea adalah nabi yang sangat unik juga. Unik karena Tuhan memakai, ya bukan hanya perkataannya, tapi memakai hidupnya, terutama pernikahannya, sebagai alat pengajaran untuk menggambarkan, untuk mengajarkan sesuatu kepada orang Israel. Dan kita tahu bahwa Hosea menikahi seorang perempuan yang tidak setia. Nama perempuan itu adalah Gomer. Dan istrinya ini istri yang tidak setia. Tetapi Hosea mendapatkan 3 orang anak. Dan rupanya dari 3 orang anak ini juga ada pelajaran. Tuhan sengaja memakai 3 anak yang dilahirkan oleh Gomer ini sebagai pelajaran. Kita masih ingat bahwa anak yang pertama, ini sudah ada dari ayat 2 sampai ayat 9. Anak yang pertama adalah anak laki-laki, namanya Tuhan kasih nama Yisrael. Yisrael artinya dia akan menyerahkan. Dia akan menyerahkan. Suatu nama yang mengandung pesan, ya, peringatan di sini. Kemudian anak yang kedua adalah seorang anak perempuan. Ya, dan sepertinya asal-usul anak yang kedua ini tidak begitu jelas. Ingat bahwa istrinya adalah wanita yang tidak setia. Sehingga ketika anak yang kedua lahir, mungkin ada tanda tanya mengenai asal-usul anak ini. Dan Tuhan menginstruksikan untuk memberikan nama Lo-Ruhamah kepada dia. Lo-Ruhamah, Lo artinya tidak. Lo-Ruhamah, tidak disayangi. Tidak disayangi, bayangkan.
anak dikasih nama tidak disayangi. Anak yang ketiga lahir, ya, dan sepertinya untuk anak yang ketiga ini lebih tidak jelas lagi asal-usulnya mungkin. Sehingga Tuhan menginstruksikan memberi nama kepadanya Lo-Ami. Lo-Ami, anak laki-laki. Bukan umatku. Kalau seorang ayah kasih nama kepada anaknya, bukan umatku, ya, bukan orangku. Ini semacam tuduhan yang luar biasa. Ini. Nama yang cukup berat di sini, ditanggung oleh ketiga anak ini. Tetapi saya yakin bahwa keluarga Hosea bukan keluarga yang disfungsional. Ya, dalam pengertian Hosea pasti menyayangi ketiga anak ini sebenarnya. Ya, pasti menyayangi ketiga anak ini. Dan seorang anak, ya, kalau namanya panjang biasa ada nama panggilannya. Gitu. Dan walaupun nama anak perempuannya Lo-Ruhama, tapi bisa jadi sehari-hari Hosea akan memanggil dia Ruhama. Ruhama saja, nggak usah ada lo-nya. Kan namanya Lo-Ruhama, panggilannya Ruhama. Gitu. Ruhama artinya disayangi. Gitu ya. Dan walaupun anak ketiga namanya Lo-Ami, tapi dalam sehari-hari Hosea akan memanggil dia Ami. Ami artinya umatku. Gitu. Dan ini terlihat di ayat yang ke-12 di sini ya. Di mana katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami, pada saudaramu perempuan Ruhama di sini. Dan di dalam 3 ayat terakhir di pasal pertama ini ada pelajaran yang sangat besar bagi kita. Dan saya ingin mengajak kita melihat pelajaran itu. Ada 3 pelajaran besar, 3 pelajaran yang terkandung dalam 6P. Saya singkat menjadi 6P gitu ya. 3 pelajaran dalam 6P, jadi 2P untuk tiap-tiap pelajaran. Nah, apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, 2P yang pertama adalah bahwa di dalam penghakiman ada penghiburan, ada pengharapan. Di dalam penghakiman ada pengharapan. Pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui Hosea adalah pesan penghakiman. Pesan penghakiman kepada Israel. Dan wajar bahwa pesan yang Tuhan sampaikan adalah penghakiman karena Israel sudah jauh sekali menyimpang dari Tuhan. Bahkan dari abad mula-mula, dari ratusan tahun ketika negara Israel berdiri setelah mereka pecah, utara Israel, kemudian selatan Yehuda, mereka sudah menyimpang. Mulai dari zaman Yerobeam pertama mereka sudah menyimpang. Yerobeam membuat patung lembu emas dan menyuruh Israel menyembah itu saja. Kemudian setelah Yerobeam Tuhan hukum yang selanjutnya bukan kembali, makin parah sampai dengan ada yang namanya dinasti Omri. Dinasti Omri dengan anaknya yang paling parah namanya Ahab. Adalah salah satu raja paling kacau di Israel. Yang menyebabkan Israel terpuruk habis-habisan. Karena mereka bukan hanya sekarang menyembah patung emas, patung lembu emas. Mereka bahkan mengimport dewa luar, dewanya orang Sidon. Karena Ahab menikah dengan Izebel, seorang putri Raja Sidon waktu itu. Jadi mereka import masuk Allah asing. Dewa asing, Baal, Asyitoret dan lain sebagainya masuk. Kemudian Tuhan memakai Yehu untuk menghancurkan keluarga Ahab dan keluarga Omri yang sudah menyimpang itu. Namun Yehu bukan kembali kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah dukung dia. Tuhan sudah berikan dia berkat bahwa dari seorang jenderal dia bisa mengalahkan tuannya. Karena Tuhan ingin dia melaksanakan kehendaknya. Namun Yehu tidak. Yehu setelah dia berkuasa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia lupa akan Tuhan. Sehingga dia bukan benar-benar kembali kepada Tuhan. Dia malah kembalinya kepada Yerobeam pertama, kembali kepada lembu emas itu, saudara kasih Tuhan. Jadi Israel sudah jauh menyimpang dan ketika Hosea menulis, dia berada di zaman Yerobeam kedua, yaitu cicitnya si Yehu. Dan ada kemakmuran ekonomi pada waktu itu, Tuhan masih memberikan kasih karunia. Bahwa Israel di masa Yerobeam kedua ini sempat bangkit. Nah, itu adalah kasih karunia Tuhan berikan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Namun kenyataannya tidak. Justru Israel semakin menyimpang sehingga pesan penghakiman Tuhan sampaikan. Hei, aku akan menyerahkan. Aku akan menghancurkan, aku akan menghukum. Kalian, kita sudah bahas terakhir kali kita ini. Tuhan bilang kalian ini walaupun anak Abraham mengaku orang Israel, kalian bukan umatku. Karena kalian tidak ada pertobatan. Dan
kita melihat bahwa di semua nabi-nabi kecil atau kitab 12 ini ada pesan penghakiman. Namun, saudara yang kasih Tuhan, pelajaran dari 3 ayat yang kita baca ini bahwa di dalam penghakiman, Tuhan tetap memberikan pengharapan. Tuhan tetap memberikan pengharapan. Dan ini menggambarkan sifat Tuhan yang maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Tidak ada satupun kitab di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru yang isinya hanya penghakiman tanpa ada pengharapan. Bahkan kitab yang terpendek di dalam Perjanjian Lama yaitu kitab Obadja, itu adalah kitab penghakiman boleh dibilang. Kalau Anda nanti kita akan sampai kalau Tuhan menghendaki, Tuhan kasih kita entah berapa tahun lagi ya setelah Covid ini segala macam. Kita sampai ke Obadja nanti, ya, itu adalah kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama, satu pasal saja penuh dengan penghakiman. Tetapi tetap ada pengharapan juga di dalam kitab itu. Dan Anda baca semua nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, dengan segala macam tuduhan dan penghakiman yang mereka beritakan. Tuhan kasih pengharapan. Tuhan kasih pengharapan. Ini adalah sifat dari Tuhan kita yang luar biasa, bahwa di dalam ancaman penghukuman Dia menyediakan keselamatan. Dia menyediakan jalan keluar. Dia tidak pernah hanya mengumumkan penghakiman lalu sudah meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Selalu ada uluran tangan Dia, ada uluran bagi kita. Bahkan ini bukan hanya berlaku untuk Israel saja. Ini bahkan Tuhan berikan pada bangsa-bangsa lain. Dan ilustrasi yang paling bagus mengenai hal ini adalah Yunus. Yunus Tuhan suruh untuk memberitakan penghakiman. Dan Yunus pergi ke Niniwe. Dia tadinya tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Walaupun pesan yang harus dia sampaikan bukan pesan keselamatan. Kalau Yunus disuruh menyampaikan keselamatan, tambah protes lagi mungkin dia. Padahal Tuhan suruh dia, Yunus kamu beritakan penghakiman pada Niniwe. Beritakan penghakiman, dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi itu saja Yunus tidak mau. Mungkin kita berpikir, loh Yunus kan tidak suka dengan orang Asyur. Mestinya dia senang sekali memberitakan penghakiman pada orang Asyur. Namun ternyata Yunus sangat mengetahui sifat Tuhan. Sehingga belakangan ketika Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi hukum, Yunus bilang, kan saya sudah tahu. Saya sudah tahu, inilah mengapa saya tidak mau pergi, katanya begitu. Jadi rupanya Yunus sangat memahami sifat Tuhan. Bahwa sekalipun dia diutus untuk menyampaikan penghakiman, terkandung di dalamnya, kenapa masih ada peringatan penghakiman? Karena Tuhan mau orang itu berbalik sebenarnya. Kalau Tuhan tidak lagi memberi kesempatan berbalik, tidak perlu lagi ada peringatan penghakiman sebenarnya. Langsung saja dihukum. Tidak perlu kirim Yunus, 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Langsung saja ditunggang balikan. Tetapi ketika Tuhan memberikan pesan penghakiman, pesan penghukuman, justru di situ terkandung bahwa masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan, masih ada keselamatan yang Tuhan tawarkan. Saudara yang kasih Tuhan, betapa indah ya, sifat Tuhan kita ini. Kadang-kadang kita gregetan, kita mau Tuhan menghukum seseorang, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita maha sabar dan kita harus mengucap syukur. Karena kalau Tuhan tidak sabar, kita yang duluan sudah hancur duluan. Ya, jangan sampai kita mengecilkan, menganggap enteng kesabaran Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan berkata, ya, oke, kalian adalah bangsa Israel yang sudah bejat, penghakiman akan datang. Tetapi sebenarnya ada pengharapan bagi kalian, ada keselamatan bagi kalian kalau kalian mau berbalik padaku. Apa yang tertulis di ayat 11 dan ayat 10 di sini, apa yang tertulis di ayat 10 dikutip oleh Rasul Paulus. Coba kita buka dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayatnya yang ke 26. Atau dari ayat 25 di sini, ini mengutip Hosea. Dan Roma 9 ayat 25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Ini mengutip ayat yang ke-12 di sini ya. Mengutip ayat yang ke-12. Dan juga nanti ada di pasal lainnya. Dan di ayat 26, dan di tempat di mana akan dikatakan pada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah
yang hidup. Anak-anak Allah yang hidup. Jadi ini diterapkan kepada kita juga rupanya. Paulus menerapkannya kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tadinya jauh dari Tuhan, yang bukan umat Tuhan. Kita bukan Israel tadinya. Ya, kita bukan Israel. Israel saja yang benar-benar Israel tapi tidak punya iman kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu bukan umatku. Apalagi kita yang bukan Israel. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman kepada Yesus Kristus, maka kamu bisa menjadi umatku. Kamu bisa menjadi kesayanganku. Dan di situ kita melihat ada suatu pengharapan yang Tuhan berikan di sini. Tetapi ini mengantar kita kepada poin yang kedua, saudara kasih Tuhan. Poin yang kedua, pelajaran kedua, kita kembali ke Hosea pasal 1, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Bukan saja ada pengharapan di dalam penghakiman, tetapi yang poin yang kedua adalah ada pilihan di dalam penglihatan. Ada pilihan di dalam penglihatan, saudara kasih Tuhan. Penglihatan atau nubuat yang diberikan oleh Hosea di sini. Ya, tadi kita lihat ada penghakiman. Ya. Tetapi ada penghakiman, ada pengharapan. Terkandung di situ adalah sekarang kamu mau pilih yang mana? Sekarang kamu mau pilih yang mana? Kadang-kadang mungkin ada orang bertanya, yang mana sih yang benar, Tuhan mau menghakimi atau Tuhan mau menyelamatkan? Jawabannya adalah dua-duanya. Ada banyak perikop tentang Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan menghukum. Tapi ada banyak juga perikop tentang Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan mengampuni. Mungkin orang bertanya, yang mana Tuhan? Yang mana yang benar nih? Apakah engkau akan menghukum? Ataukah engkau akan mengampuni? Engkau akan menyelamatkan? Jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya benar. Ya. Akan ada banyak orang yang ujung-ujungnya Tuhan hancurkan, Tuhan binasakan, Tuhan hukum. Tapi ada juga orang yang akan Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan. Sekarang Tuhan memberikan pilihan pada kita. Anda mau masuk yang mana? Ada dua nubuatan, Anda mau masuk yang mana? Di dalam penglihatan ada pilihan. Di dalam penglihatan ada pilihan. Kalau kita melihat, ini memberitahu kita bahwa kita ini bukan boneka. Kita bukan boneka. Kita bukan boneka yang dikendalikan oleh dekret Allah di kekekalan. Seolah-olah setiap pilihan kita itu sudah disetting, bukan. Kalau seperti itu, maka ini semua sandiwara. Sandiwara. Wah, Tuhan marah-marah sama Israel. Oh, itu ternyata sandiwara karena Israel menentang dia sudah ditentukan dari awal. Kita bilang tidak. Tidak mungkin semuanya ini hanyalah semacam main wayang begitu. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan memberikan pilihan. Kamu mau yang mana? Kamu mau yang mana? Coba kita buka misalnya contohnya di dalam Yesaya pasal 10. Yesaya pasalnya yang ke-10. Kita lihat ayat 22. Yesaya 10 ayat 22. Dikatakan, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Sisa ini yang kita sebut remnant. Dalam bahasa Inggris, bahasa King James remnant. Kalau Anda pergi ke RBC, sini ada nggak yang pergi ke RBC tapi nggak ngerti apa artinya remnant? Jangan sampai ya. Anda ditanya orang remnant artinya apa? Namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Perhatikan dalam ayat-ayat ini, ada beberapa banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulan di sini. Pertama kita melihat di sini, Tuhan bilang sudah pasti akan datang kebinasaan. Jadi di satu sisi Tuhan menubuatkan akan ada kebinasaan. Dan itu pasti dilaksanakan. Tapi di sisi lain Tuhan bilang, ada sisa yang akan selamat. Ada sisa yang akan selamat. Kenapa Tuhan kasih tahu ini? Tuhan kasih tahu ini supaya manusia membuat pilihan sebenarnya. Saya mau masuk yang mana?
Saya mau masuk yang diselamatkan, yang sisa itu, atau saya mau masuk yang mayoritas yang binasa. Dan Tuhan memberitahu. Bagaimana remnant itu? Remnant itu orang yang beriman kepada Tuhan. Yang percaya kepada Dia, yang berseru kepada Dia, yang berpegang kepada Dia. Itu remnant. Yang berpegang kepada kebenarannya. Jadi ini sangat jelas sekali. Ada dua hal yang pasti. Kebinasaan pasti nggak? Pasti. Berarti kan Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan ayat 22. Kadang-kadang ada orang yang salah berpikir. Karena kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menentukan semuanya, segala sesuatu, maka dia pikir kita tidak percaya Tuhan menentukan apa-apa. Tapi itu salah. Kita sangat percaya bahwa Tuhan menentukan banyak hal yang Tuhan tentukan. Misalnya contohnya di sini, Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Ini satu hal yang Tuhan tentukan. Tuhan menentukan kebinasaan atas orang-orang yang membangkang terhadap Dia. Tuhan menentukan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Dia, itu Tuhan tentukan. Dan Tuhan menentukan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kita bilang tidak Tuhan tentukan adalah pilihan manusia. Pilihan manusia itu yang Tuhan serahkan kepada manusia itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin manusia itu memilih untuk mau mengasihi Dia atau tidak. Dan kasih yang sejati bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh orang lain, melainkan itu muncul dari diri kita sendiri, meresponi tarikan Tuhan, meresponi kasih karunia Tuhan. Jadi kita melihat di sini, apa yang Tuhan tentukan di sini akan terjadi. Dan ini memberitahu kita juga bahwa Tuhan sudah mengetahui akhirnya. Tuhan mengendalikan jalan sejarah bukan dengan cara mengendalikan tindakan manusia, tapi dengan menyesuaikan dengan pilihan manusia. Manusia bisa melakukan apapun, tapi Tuhan sudah melihatnya. Dan Tuhan sudah merencanakannya. Saudara-saudara Yusuf memilih untuk menjual dia. Tapi Yusuf ujung-ujungnya bisa melihat ada tangan penyertaan Tuhan di situ. Dan Yusuf bilang, kalian mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi tujuan Tuhan akan tercapai. Entah manusia mau ikut atau manusia tidak mau ikut. Tujuan Tuhan akan tercapai. Sekarang tinggal kita memilih. Kita mau ikut atau tidak ikut. Tapi tujuan Tuhan akan tercapai. Saya teringat pohon di Taman Eden. Pohon itu disebut pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa disebut pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena melalui pohon itulah manusia akan tahu yang baik dan yang jahat. Tapi apakah berarti manusia harus jatuh dalam dosa? Oh tidak. Kalau misalnya manusia menang atas pencobaan, maka mereka akan tahu tentang yang baik dan jahat dengan cara menang melalui pencobaan. Dengan cara mereka menang dan mereka akan melihat kembali. Dan sesudah mereka menang, mereka akan lihat kembali, oh ternyata itu suatu cobaan yang sangat jahat. Mereka akan tahu yang jahat, mereka akan tahu yang baik. Tetapi mereka gagal. Mereka makan buah itu, mereka membangkang sama Tuhan, sehingga mereka menjadi tahu yang baik dan jahat dengan cara kalah. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mau menutupi apa-apa dari manusia. Tuhan taruh pohon itu supaya manusia tahu yang baik dan jahat. Ada dua cara. Mereka bisa tahu itu dengan cara menang, atau mereka bisa tahu itu dengan cara kalah. Dan ternyata manusia pilih yang kalah, saudara. Mereka kalah dari pencobaan. Demikian juga, nubuat Tuhan akan digenapi. Tuhan bilang, ada yang binasa, ada yang selamat. Kamu boleh pilih. Kamu mau menggenapi yang mana sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ada banyak sekali nubuat.
kita boleh memilih, kita mau menggenapinya atau tidak. Ada nubuat tentang orang-orang yang ditipu oleh antikristus. Dalam 2 Tesalonika dikatakan, ada banyak orang yang akan ditipu oleh mukjizat-mukjizat, kuasa-kuasa yang dijalankan antikristus. Karena mereka tidak mencintai kebenaran. Apakah kita mau menggenapi itu? Ada nubuat tentang orang-orang yang murtad meninggalkan iman. Bahwa di waktu-waktu terakhir akan banyak orang yang meninggalkan iman. Apakah kita akan menggenapi itu? Tapi ada juga nubuat tentang orang-orang yang setia sampai akhirnya. Apakah kita mau menggenapi yang itu? Ada pilihan. Di dalam penglihatan ada pilihan. Baik, kita kembali ke dalam Hosea di sini. Hosea pasal 1, ada 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah ada pengharapan di dalam penghakiman. Yang kedua adalah ada pilihan di dalam penglihatan. Dan yang ketiga adalah ada penggenapan di dalam premilenialisme. Ada penggenapan di dalam premilenialisme. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini banyak sekali orang yang tidak lagi percaya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun. Yang real, yang benar-benar ada di atas muka bumi. Mereka berkata, oh itu hanya kiasan, oh itu hanya ilustrasi, nggak akan benar-benar ada. Tetapi kita adalah orang yang percaya bahwa apa yang Alkitab katakan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Dan coba kita lihat di ayat yang ke-10 sampai 12, kapan ini akan digenapi? Kapan akan digenapi? Lihat ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Kapan ini akan terjadi? Pertama kita lihat dulu, siapa di sini? Israel. Israel. Kalau kita lihat hari ini, Israel di mana? Timur Tengah sana. Berapa jumlah Israel sekarang? Ya, masih kecil. Israel sekarang kecil. Bahkan penduduknya nggak banyak. Karena nggak banyak sekarang Israel yang salah satu yang paling cepat vaksin. Katanya udah berapa persen penduduknya udah vaksin tuh. Lebih dari 50% penduduknya udah vaksin. Karena penduduknya sedikit. Tapi dikatakan di sini, kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Sebenarnya ini menggenapi perjanjian Abraham. Karena Tuhan pernah berjanji pada Abraham, bahwa hai Abraham, kamu lihat ke langit, turunanmu akan seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di laut. Kapan ini akan digenapi? Ini akan digenapi, tidak mungkin ada yang lain selain di masa milenium. Tidak akan digenapi sebelum Yesus datang kembali. Karena Israel sekarang sedang dalam ujung tanduk, dikelilingi oleh banyak sekali yang membenci mereka. Tidak bisa. Tetapi nanti setelah Kristus datang dan membentuk kerajaannya. Dan pada saat itu ada kerajaan 1000 tahun. Nah, itu populasi manusia bisa meledak. Bayangkan, di dalam kerajaan 1000 tahun itu, kematian akan sangat sedikit sekali. Dan umur manusia jadi panjang lagi. Jadi panjang lagi. Jadi yang punya cita-cita, punya anak banyak-banyak, nah itu bisa di situ. Nggak tahu kalau di sekarang ini rekor punya anak berapa. Yang paling terkenal itu kan keluarga Daggers, tapi saya yakin itu bukan mereka rekornya. Daggers sudah berapa itu? 20 anak atau berapa itu? Saya tanya istri saya, dia suka ngikutin. Ya. Padahal kalau saya tanya dia nggak mau, gitu kan. Ya. Daggers ada berapa? 20 anak. Ya. 20 anak, 21 anak. Gitu. Ya. Dari satu istri. Ya. Jangan dari banyak istri hitungnya. Gitu kan. Dari satu istri. 20 apa 21 anak. Tapi kalau misalnya ini ya di milenium nanti, wah itu pasti pecah rekor itu. Ya. Pasti karena apa? Hidupnya 1000 tahun, kan? 1000 tahun. Ya. Nah, jadi jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Ya, sini. Terus apa lagi dikatakan di sini? Ayat 11. Apalagi yang di sini katakan, ayat 11. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin.
Jadi Israel dengan Yehuda yang pada waktu itu terpisah akan menjadi satu lagi. Jadi satu bangsa lagi. Ya. Dan suku-suku mereka ketahuan semua. Kalau sekarang sukunya nggak begitu ketahuan. Ya. Udah nggak begitu jelas. Tapi di situ nanti orang Yehuda, orang Israel akan kumpul sama-sama dan akan mengangkat satu pemimpin. Siapa pemimpin itu? Siapa yang akan memimpin mereka? Selain Raja Daud, ya. Raja keturunan Daud mereka. Itu Yesus Kristus. Dan mereka akan menduduki negeri ini. Mereka akan memiliki tanah mereka dengan aman. Ini adalah penggenapan atas perjanjian Abraham. Dan ini akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan akan terjadi, akan pasti terjadi. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, makanya kita hari Rabu kebaktian doa ini sebenarnya sangat menghibur. Mengapa? Kalau orang Kristen tidak bisa berdoa, kalau orang Kristen tidak punya jam berdoa, saudara, Anda melihat dunia ini, kalau Anda punya mata rohani, ini semuanya membuat depresi sebenarnya. Semua membuat depresi. Ya, kenapa? Ya, ada virus, ya, ada politik ini itu, dunia makin kacau, ya. Filosofi dunia makin ini, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan makin terjepit posisinya, ya, macam-macam. Ya. Tetapi untung kita bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa kita diingatkan, dunia ini masih punya Tuhan. Ya. Dan untuk saat ini dia masih membiarkan manusia. Tapi akan datang harinya Tuhan. Ya. Harinya Tuhan. Di mana dia intervensi langsung. Dan dia akan memerintah di atas muka bumi ini. Dan kita menantikan penggenapan itu di dalam pre-milenialisme. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau yang kiranya tolong supaya kami memahaminya dan kami bisa semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami membuat pilihan Tuhan, karena di dalam semua nubuat ini ada pilihan bagi kami. Maka kami akan menggenapi nubuat-nubuat yang positif, atau kami akan menggenapi nubuat-nubuat yang negatif. Pimpin kami kepada pilihan yang benar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.